Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Indrayani, NIM 202002080048 dari Prodi Manajemen Pagi, mata kuliah Pemasaran Internasional, dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi sumber daya global. Yang pertama adalah kompleksitas sumber daya global. Perencanaan strategi global lebih rumit daripada perencanaan sejenis untuk domestik. Sedikitnya ada 5 faktor yang menyebabkan kompleksitas ini. Yang pertama adalah operasi global menghadapi lingkungan politik, ekonomi, legal, sosial, dan budaya yang beragam, di samping juga laju perubahan yang berlain-lainan pada masing-masing faktor ini. Yang kedua adalah interaksi antara nasional dan asing bersifat kompleks, karena masalah kedaulatan nasional dan sangat berbedanya kondisi ekonomi dan sosial. Selanjutnya, keterpisahan geografis. Perbedaan budaya dan kebangsaan, serta perbedaan cara berbisnis, kesemuanya cenderung menyulitkan komunikasi dan upaya pengendalian antara kantor pusat dan afiliasi seberang lautan. Yang keempat, operasi global menghadapi persaingan yang ekstrim karena perbedaan dalam hal struktur industri. Dan yang terakhir adalah operasi global terbatas dalam hal pilihan strategi bersaing yang ada karena beragamnya blok-blok ekonomi, seperti masyarakat ekonomi Eropa, kawasan perdagangan bebas Eropa, dan kawasan perdagangan bebas Amerika Latin. Selanjutnya adalah tren strategi sumber daya global. Terdapat 2 jenis tren dalam international strategi. Yang pertama adalah liability of foreigners. Saat ini perusahaan mengurangi fokus pada pasar global yang sebenarnya dan lebih banyak beradaptasi pada regionalnya. Globalisasi bisnis dengan strategi lokal didemonstrasikan oleh online operation, menggunakan koneksi internet untuk menawarkan produk yang dijual. Implementasi strategi berbasis internet pun masih memerlukan adaptasi. Penggunaan katalog bisnis berbasis email memerlukan dana yang besar untuk memeliharanya. Perusahaan lebih banyak menggunakan bisnis website di mana semua orang dapat mengakses website tersebut tanpa harus mengeluarkan dana besar untuk pemasangan iklannya. Kemudian yang kedua adalah regionalisasi. Lokasi perusahaan dapat memberikan efek pada strategi kompetisi. Perusahaan harus menentukan apakah berkompetisi di semua pasar global atau fokus pada regional tertentu. Apabila perusahaan memutuskan akan bermain dalam pasar secara global, banyak perusahaan lebih memilih untuk memfokuskan pada regional tertentu. Hal tersebut dikarenakan akan lebih efektif dalam berkompetisi secara global. Selanjutnya adalah value chain dan functional interface, sumber rantai nilai dan antarmuka fungsional. Sumber dapat berkisar dari bahan mentah, komponen, dan persediaan sampai ke produk akhir. Sementara sumber input perusahaan berurusan dengan pihak luar dan saat menjual produk kepada pelanggan perusahaan juga berhubungan dengan pihak luar. Jadi strategi sumber yang baik adalah cerminan dari strategi pemasaran. Siklus hidup produk. Para pakar dan praktisi pemasaran internasional atau global menyadari bahwa dasar pemikiran dari konsep siklus hidup produk yaitu bahwa sebuah produk sama seperti manusia, memiliki sebuah siklus hidup yang dimulai dari fase peluncurannya sebagai sebuah produk baru yang belum dikenal, dan oleh karena itu perlu dikenalkan tahap perkenalan atau introduction. Kemudian diikuti oleh tahap pertumbuhan atau grow, dan dilanjutkan dengan tahap kematangan atau kedewasaan atau mature, untuk kemudian penjualannya mengalami tahap penurunan atau decline. Masalah yang dihadapi oleh para pemasar internasional adalah adanya kenyataan bahwa sebuah produk dapat berada pada tahap atau fase yang berbeda-beda di pasar-pasar negara yang berbeda. Procurement Type Sourcing Strategy. Proses pengadaan dan pemesanan semua kebutuhan perusahaan selalu menjadi masalah yang selama ini dialami oleh procurement di setiap perusahaan. Masalah ini tidak boleh dianggap enteng, karena jika tidak dipikirkan dengan baik, maka akan menjadi bumerang untuk perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi sourcing untuk mengatasi masalah-masalah yang sering dialami oleh procurement ini. Untuk mengaplikasikan strategi sourcing yang tepat untuk perusahaan, perlu adanya analisa agar sourcing tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Strategi sourcing sendiri memiliki beberapa metode yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah basic provider model. Metode ini hanya berdasarkan transaksi ekonomi semata.
Yang dimaksud adalah pembeli dapat memilih dan menentukan sendiri barang dari supplier yang ditawarkan dengan harga yang terendah dengan pilihan barang atau jasa yang tersebar di pasaran. Pembeli bisa kapan saja mengganti supplier tergantung dengan negosiasi kecocokan harga dan lain sebagainya. Yang kedua adalah preferred provider model. Metode ini berjangka panjang, supplier yang dipilih akan terus memasok barang ke perusahaan tersebut. Hal ini biasanya agar lebih efisien dan mempercepat rutinitas pembelian pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah phase business model. Metode ini dipakai oleh perusahaan yang ingin melakukan kolaborasi untuk hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Tujuannya adalah agar produk dan jasa yang dihasilkan dapat menjadi acuan keberhasilan secara bersama. Selanjutnya adalah konsekuensi jangka panjang global sourcing. Ada dua pandangan yang berlawanan tentang implikasi jangka panjang dari pengadaan lepas pantai terutama untuk input strategis. Tergantung pada apakah perusahaan akan membedakan kegiatan outsourcing berdasarkan lengan panjang atau basis kemitraan strategis. Banyak perusahaan yang sukses telah menjalin kemitraan strategis dengan pemasok mereka. Dengan mengembangkan jaringan organisasi virtual yang dinamis melalui peningkatan penggunaan usaha patungan, subkontrak, dan aktivitas lisensi lintas batas internasional. Namun, jika pemasok untuk input strategis dikelola berdasarkan jarak yang wajar, mungkin ada konsekuensi jangka panjang negatif yang dihasilkan dari perusahaan. Ketergantungan pada pemasok independen dan selanjutnya kesulitan yang melekat bagi perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi desain dan rekayasa yang terus berkembang tanpa terlibat dalam kegiatan pengembangan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan gagal untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan desain dan produksi pemasok mereka sebagai bagian dari aktivitas mereka sendiri, seperti yang akan terjadi jika menggunakan kemitraan strategis. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.